Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas nih topik yang menarik banget, yaitu geostrategi Indonesia dan otonomi daerah dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Teman-teman semua jangan khawatir, presentasi kita ini bakal santai nih, tapi tetap penuh informasi penting yang mudah dipahami. So, yuk kita mulai dan semoga kalian semua enjoy ya. Sebelum itu, perkenalkan dulu dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fahrul Zakir Sidik, ada Wulan Malindasari, ada Zentayan Firdaus, ada saya Nabila Ramadhani, dan Tia Sulis Satyawati. Selanjutnya kita akan membahas geostrategi nih. Jadi apa sih geostrategi itu? Geostrategi adalah strategi untuk menciptakan kondisi ketahanan nasional Indonesia dengan mempertimbangkan yang pertama ada aspek alamiah atau trigatra, ada letak geografis, sumber daya alam, dan demografi. Kemudian yang kedua ada aspek sosial atau pancagrata. Ini meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Contoh geostrategi Indonesia. Di slide ini kita bakal lihat beberapa contoh konkret gimana geostrategi Indonesia itu terbentuk dan dipengaruhi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, geostrategi itu kan bicara tentang gimana negara kita merumuskan strategi berdasarkan kondisi geografisnya. Nah, coba perhatiin yang pertama. Kita itu ada di antara dua benua, Asia di utara dan Australia di selatan. Bayangin aja, posisi ini bikin Indonesia jadi jalur persimpangan penting, sekaligus jembatan yang menghubungkan kedua benua ini. Ini otomatis ngasih pengaruh besar ke strategi politik, ekonomi, bahkan keamanan kita. Enggak cuman itu, berikutnya kita juga diapit dua samudra raksasa, yaitu Samudra Hindia di barat dan Samudra Pasifik di timur. Ini artinya Indonesia itu persis ada di jalur perlintasan utama dunia, baik itu untuk perdagangan laut maupun jalur komunikasi. Jadi, strategi kita terkait kemaritiman, pengamanan jalur laut itu krusial banget. Terakhir, ada faktor demografi di sekitar kita yang juga sangat mempengaruhi. Kita lihat ke utara, ada populasi yang padat banget, kayak Tiongkok dan Jepang. Mereka ini negara-negara besar dengan kekuatan ekonomi dan industri yang masif. Sementara itu, kalau kita lihat ke selatan, ada Australia dengan populasi yang jauh lebih jarang. Jadi, kombinasi dari posisi geografis kita yang super strategis di tengah dua benua dan dua samudra, tambah dinamika demografi di utara dan selatan kita. Inilah yang benar-benar jadi dasar dan penentu gimana Indonesia merumuskan geostrateginya. Ini semua jadi pertimbangan utama saat kita membuat kebijakan nasional, termasuk nanti pas kita bicara soal otonomi daerah, di mana wilayah-wilayah kita ini bisa memaksimalkan potensi geografisnya. Nah, kalau tadi kita kan bahas geostrategi dari sisi geografis dan demografi. Kalau di slide ini kita akan melihatnya dari aspek sosial politik dan pertahanan keamanan atau yang disebut HANKAM. Ternyata posisi strategis Indonesia itu nggak cuma berpengaruh ke fisik doang, tapi juga ke cara kita berideologi, berpolitik, sampai cara kita bertahan. Yang pertama, dari sisi ideologi, posisi Indonesia itu ada di tengah-tengah antara liberalisme yang biasanya dominan di negara-negara barat kayak di selatan kita, Australia, dan komunisme yang dulu banyak dianut di utara kayak Tiongkok. Makanya Pancasila kita itu jadi semacam penyeimbang. Lalu ada politik juga sama, demokrasi Pancasila kita itu bisa dibilang jalan tengah antara demokrasi liberal dan demokrasi rakyat. Kalau liberal itu kan yang ngadepinnya kebebasan individu, kalau rakyat yang biasanya cenderung kontrol negara. Nah, ini menunjukkan upaya kita mencari format politik yang paling pas dengan identitas bangsa. Lanjut, ada HANKAM. Indonesia ini unik banget karena kita negara kepulauan, jadi kita punya tantangan dan strategi antara pertahanan maritim dan kontinental. Gimana caranya kita menjaga laut yang luas, tapi juga daratan ribuan pulau kita. Itu butuh geostrategi HANKAM yang matang. Lalu,
dari sisi budaya dan sosial. Kita juga ada di persimpangan, kita ada di antara budaya barat dan budaya timur. Ini bikin kita punya kekayaan budaya yang luar biasa, tapi juga jadi tantangan gimana cara kita menyaring pengaruh-pengaruh yang masuk. Dan yang terakhir, di ekonomi. Nah, posisi kita itu diapit sistem kapitalis di selatan, lagi-lagi Australia dan negara-negara barat. Dan sistem sosial di utara, misalnya kayak Tiongkok, ya meskipun sekarang kan udah campur aduk. Ini mempengaruhi bagaimana kita merumuskan strategi ekonomi dan kerjasama internasional kita. Jadi, semua aspek di antara ini bukan cuma kebetulan. Ini semua adalah bagian dari geostrategi kita. Bagaimana Indonesia dengan segala posisinya bisa tetap eksis, stabil, dan berkembang. Otonomi daerah. Nah, setelah kita ngomongin geostrategi, sekarang kita geser sedikit ke topik yang gak kalah penting, yaitu otonomi daerah. Ini kunci banget buat memahami gimana negara kita diatur. Di sebelah kiri ada 2 poin penting yang perlu kita pahami. Yang pertama, kita semua tahu Indonesia itu adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ini artinya kita satu negara, enggak terpecah-pecah dan kepala negaranya dipilih oleh rakyat. Kedua, dalam konteks negara kesatuan, sistem pemerintahan itu bisa berbentuk sentralisasi atau desentralisasi. Ini penting banget nih buat nanti kita bahas lebih lanjut soal otonomi daerah. Sekarang kita bedah 2 konsep itu. Di bagian atas ada sentralisasi. Gampangnya, sentralisasi itu adalah kondisi di mana penyelenggaraan pemerintah itu enggak ada pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah. Jadi semua keputusan dan kontrol itu benar-benar ada di tangan pemerintah pusat, daerah tinggal ngikutin aja instruksi dari pusat. Nah, kebalikannya di bagian bawah ada desentralisasi. Ini dia yang relevan banget sama kita. Desentralisasi itu ada pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah. Jadi, daerah punya kewenangan untuk mengatur urusannya sendiri dalam batasan-batas tertentu. Dan pelimpahan kewenangan inilah yang kita sebut dengan otonomi daerah. Gitu. Jadi otonomi daerah itu intinya adalah desentralisasi supaya pemerintahan pusat ngasih kepercayaan dan kewenangan ke daerah biar atur urusannya sendiri sesuai kebutuhan lokalnya. Selanjutnya di sini ada pengertian otonomi daerah. Apa sih otonomi daerah? Jadi otonomi daerah ini berarti pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur urusannya sendiri sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Serta merupakan bentuk nyata pelaksanaan geopolitik dan geostrategi Indonesia. Next ada daerah otonom. Apa itu daerah otonom? Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan berdasarkan aspirasi masyarakat lokal. Nah, untuk latar belakang otonomi daerah sendiri ada 4. Yang pertama, wilayah Indonesia luas. Yang kedua, sosial budaya yang beragam. Yang ketiga, beban pemerintah pusat yang kompleks. Dan yang terakhir, tuntutan desentralisasi pasca reformasi. Perubahan paradigma pemerintahan. Dulu, saat sistem kita masih sentralisasi, semua keputusan dan kebijakan penting diatur oleh pemerintahan pusat. Daerah hanya menjalankan tanpa banyak ruang untuk menyesuaikan dengan kondisi lokal. Namun, setelah reformasi 1998, terjadi perubahan besar. Kita masuk ke era desentralisasi, di mana pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur urusan sendiri, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Tujuannya sederhana, agar pelayanan publik lebih cepat, lebih sesuai kebutuhan daerah, dan masyarakat bisa lebih aktif terlibat. Jadi, dari yang dulu serba pusat menentukan, kini menjadi daerah berperan. Ini adalah langkah menuju pemerintah yang lebih demokratis, efisien, dan merata. Meski otonomi daerah membawa banyak manfaat, ada beberapa kelemahan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, masih banyak pemerintah daerah yang kurang responsif dan informatif. Pelayanan lambat, informasi sulit diakses. Yang kedua, proses pemerintah seringkali tidak efisien dan terlalu birokratis, membuat pelayanan jadi berbelit-belit. Yang ketiga, aspirasi masyarakat kurang diakomodasi. Partisipasi publik masih rendah, sehingga kebijakan sering tidak tepat sasaran. Dan keempat, koordinasi antar daerah masih lemah.
Padahal banyak masalah bersifat lintas wilayah dan butuh kerjasama. Inilah tantangan yang perlu terus kita benahi agar otonomi daerah bisa berjalan optimal. Untuk mengatasi berbagai kelemahan otonomi daerah yang sudah kita bahas tadi, tentu dibutuhkan solusi yang tepat. Salah satu solusinya adalah menerapkan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Artinya, daerah diberi kewenangan yang besar, tapi harus digunakan sesuai kebutuhan nyata masyarakat, dan tetap bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, politik, dan moral. Selain solusi, kita juga perlu memegang teguh prinsip-prinsip dasar otonomi. Ada 2 prinsip penting. Yang pertama, harus ada keseimbangan antara pemerintah pusat dan daerah. Artinya, pusat tidak boleh terlalu dominan, tapi juga tidak boleh lepas tangan. Harus ada sinergi dan pembagian peran yang jelas. Yang kedua, otonomi harus mendorong pelayanan publik yang efektif dan efisien. Tujuannya sederhana, agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari kebijakan yang dibuat di tingkat lokal. Dengan kombinasi solusi dan prinsip ini, kita harapkan otonomi daerah bisa berjalan lebih baik dan mampu menjawab tantangan pembangunan di seluruh Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang 3 elemen otonomi daerah. Yang pertama yaitu organisasi Pemda yang otonom. Di sini pemerintah daerah memiliki struktur dan kewenangan sendiri untuk mengatur urusan lokal. Artinya, mereka tidak harus selalu menunggu keputusan pusat dalam mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan daerahnya. Lalu yang kedua, pembagian wilayah otonom. Wilayah Indonesia dibagi menjadi provinsi, kabupaten, dan kota. Namun, fokus utama otonomi berada di tingkat kabupaten atau kota. Disinilah kebijakan lokal banyak diterapkan. Kemudian yang ketiga adalah wewenang sesuai kebutuhan daerah. Daerah bebas mengatur urusan seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi sesuai dengan kondisi lokal masing-masing. Ini penting agar kebijakan yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Sekarang kita masuk ke batasan otonomi. Walaupun daerah memiliki kewenangan yang luas, ada beberapa hal penting yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesatuan dan kedaulatan negara. Beberapa hal yang menjadi batasan dalam otonomi daerah antara lain: pertama, agama, yang menjadi urusan nasional dan diatur oleh pemerintah pusat. Lalu keuangan negara, baik fisikal maupun moneter, juga tidak bisa diatur oleh daerah. Ini menyangkut kebijakan anggaran dan stabilitas ekonomi nasional. Lalu pertahanan dan keamanan, merupakan urusan mutlak pemerintah pusat karena berkaitan langsung dengan kedaulatan negara. Terakhir adalah hubungan luar negeri, yang juga menjadi tanggung jawab pusat agar tercipta keseragaman dalam diplomasi dan kerjasama internasional. Jadi meskipun otonomi daerah memberikan kebebasan, tetap ada batasan yang harus dipatuhi agar pemerintahan berjalan seimbang. Refleksi akhir, geostrategi dan otonomi daerah merupakan pilar penting dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Dengan otonomi, daerah dapat berkembang sesuai potensi masing-masing, namun tetap dalam kerangka negara kesatuan. Kemudian, peran masyarakat dan pemerintah daerah juga sangat penting. Keduanya wajib berperan aktif dalam pembangunan, antara lain dengan mewujudkan kesejahteraan, menjaga nilai persatuan, dan mengelola potensi daerah secara optimal. Jadi otonomi daerah bukan hanya urusan pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat. Demikian presentasi dari kami, kelompok 2, tentang Geostrategi Indonesia dan otonomi daerah. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua ya. Mohon maaf nih jika ada kekurangan atau salah kata yang kurang berkenan. Terima kasih ya sudah menyimak. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.